Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini, walaupun cuaca sedikit hujan, iman kita terpanggil untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kita juga bersyukur bisa datang lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat, karena dalam hadisnya baginda Rasul mengatakan, yang datang sholat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita datang sholat Jumat di waktu yang pertama, sehingga pahalanya seakan-akan kita berkurban dengan seekor unta. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memudahkan lisannya untuk berselawat kepada baginda Rasul, sehingga dengan mudahnya lisan kita berselawat, insya Allah mudahkan juga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni bagaimana dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Karena bekal terbaik dalam kehidupan ini, yang mana kehidupan di dunia ini akan kita tinggalkan, dan bekal terbaik kata Allah adalah takwa. Wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairu zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat singkat pada siang hari ini adalah menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat kalender, hari ini kita berada di hari Jumat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Lebih kurang 5 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sejarah tahun baru Islam yang dinamakan dengan tahun Hijriah? Dahulu ada sahabat Nabi yang diangkat sebagai gubernur
oleh Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Gubernur ini seringkali dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun yang menjadi persoalannya adalah setiap surat yang dikirimi oleh Khalifah kepada gubernur hanya berisi tanggal dan bulan saja, tidak ada tahunnya. Karena pada masa itu tahun dibuat sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Sebagaimana contohnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dikatakan sebagai tahun gajah, karena ada peristiwa tentara gajah, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya datang ke kota Mekah. Lalu kemudian sang gubernur membalas surat kepada khalifah, yang intinya surat itu mengatakan, memberikan saran dan masukan kepada khalifah agar Islam mempunyai tahun sendiri, sehingga ketika membuat surat ada tahunnya. Maka pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya, ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Beliau bermusyawarah rapat meminta saran pendapat kapan sebenarnya dimulainya tahun baru Islam. Pada saat itu berkembang 4 pendapat. Jamaah rahimakumullah, ada yang mengusulkan tahun baru Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ada pendapat mengatakan dimulai saat Nabi Muhammad SAW wafat. Ada pendapat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat tahun baru Islam dimulai saat hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, disepakatilah bahwa tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan sebentar lagi, 5 hari lagi, kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Inilah yang menjadi sejarah sehingga lahirnya tahun baru Islam. Jamaah rahimakumullah, pergantian tahun Islam ataupun tahun baru Masehi pada hakikatnya adalah usia kita bertambah, namun umur kita di dunia ini berkurang. Kesempatan hidup di dunia ini berkurang. Jika contohnya sisa hidup kita di dunia oleh Allah ada 2 tahun lagi, maka pergantian tahun sisa hidup tinggal 1 tahun lagi. Oleh karena itu yang paling penting dari setiap pergantian tahun adalah kita bermuhasabah diri, kita koreksi diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah kita untuk bekal di akhirat nanti. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, sebagaimana yang telah khatib bacakan di mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap pribadi-pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada kita semua. Beliau mengatakan, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat kelak, dan timbang-timbanglah diri kalian untuk menghadapi timbangan di akhirat kelak. Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan menjadi ringan pada orang-orang yang senantiasa bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri ketika masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu pergantian tahun haruslah senantiasa kita jadikan momentum untuk bermuhasabah diri menjadi lebih baik lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 2 hal yang khatib ingatkan pada khutbah Jumat yang singkat ini dalam rangka pergantian tahun ini. Yang pertama,
Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, karena tujuan hidup kita untuk apa di dunia ini? Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ada ibadah mahdhah, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya salat, zakat, puasa dan haji. Dan ada juga ibadah ghairul mahdhah, yaitu hubungan kita sama manusia atau sering disebut dengan hablum minan nas. Maka momentum pergantian tahun, kita tingkatkan hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Baginda Rasul mengatakan, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Dalam hadis sahih baginda Rasul bersabda, "Yasbaul mayyita thalatha." Ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, ketika kita menjadi seorang mayat, maka yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3: keluarga, harta, dan amal ibadah. Fayarji'u tsani, yang 2 akan pulang, keluarga akan pulang, harta akan kita tinggalkan. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang kekal abadi cuma 1, yaitu amal yang soleh. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, selain kita meningkatkan amal ibadah kita, momentum pergantian tahun ini mari kita tingkatkan pemahaman ilmu agama Islam kita sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sama ilmu agama kita tahun ini sama saja dengan tahun yang akan datang. Sama seperti 2 tahun yang lalu, harus ada perubahan pengetahuan pemahaman ilmu agama kita. Itulah hakikat bertambahnya umur, pergantian tahun. Karena ilmu itu juga ada faktor pendukung mempengaruhi perbuatan dan tingkah laku kita. Sebagai contoh jamaah rahimakumullah, ada orang yang tahun lalu belum paham bahwa sholat berjamaah ke masjid atau sholat berjamaah itu kebaikannya, pahalanya 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Setelah dia mempelajari, dia paham bahwa sholat berjamaah itu lebih baik 27 kali lebih, maka setiap hari dia ingin selalu sholat berjamaah. Oleh karena itu penting jamaah sekalian untuk kita belajar, menambah pemahaman kita tentang agama ini, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki bacaan sholat kita, dan lain-lain. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, tahun besok lebih baik daripada tahun ini, dan orang yang merugi itu adalah tahun ini sama seperti tahun yang lalu, tahun besok sama dengan tahun ini, dan orang yang celaka itu hari ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Maka kita harus menjadi orang yang lebih baik, yang tahun ini, tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu, baik secara amal ibadah kita dan ilmu kita. Demikianlah yang dapat khotib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.